Ya. sumur yang dikeramatkan, Ya. dan konon katanya itu benar nyambung sama Mekah itu air Zam-Zam Ini itu. benar. Ini betul. Oh, ini airnya. Ini airnya, ini air Zam-Zam. Oh, air Zam-Zam. Ya. Tahunya air Zam-Zam itu gimana itu Pak Kosim? Ini kebetulan secara goib. Secara goib. Oh, secara Kita goib. Ambilnya gimana Pak? Kita ambil secara goib. Oh, oh masuk ke sumur. Iya, masuk ke sumur. Oh, terus jadilah ini. Jadilah ini. Khasiatnya bagus. Khasiatnya ya sudah terbukti banyak. Terbukti. Ya saya terkenal sekali di mana. Tadi saya ngomong di sini di Padepokan sumur yang ada Zam-Zamnya. Oh ya ke sana. Oh ya belok kiri. Oh ternyata tiap hari juga berbondong-bondong orang datang di sini. Iya, iya. Oh. Ini kebetulan janda-janda ya pengen jadi perawan lagi. Oh, ini semua janda Pak Kosim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah Kang Ujang Bustomi kali ini adalah ketika beliau ingin membongkar praktek menyesatkan di sebuah padepokan yang dipimpin oleh Kiai Al-Jabar, yang mana sang kiai ini mengaku memiliki sebuah sumur suci, yang air dari sumur tersebut langsung terhubung dengan air Zam-Zam di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan barang siapa yang melakukan ritual mandi di air sumur tersebut, diyakinkan akan terkabul semua hajat yang diinginkan. Termasuk para perempuan janda yang ingin tubuhnya kembali terlihat segar dan muda. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang Bustomi untuk membongkar praktek menyimpang dari padepokan Kiai Al-Jabar itu? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari banyaknya warga yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa di sebuah kampung terpencil yang cukup jauh dari ramainya kota, ada sebuah padepokan yang cukup terkenal, yang diasuh oleh seorang kiai yang bernama Al-Jabar. Padepokan ini mengajarkan banyak hal tentang ilmu kanuragan, baik ilmu yang katanya beraliran putih, ataupun juga yang beraliran hitam. Namun yang terkenal dari padepokan Al-Jabar ini adalah bukan karena kehebatan dari ilmu kanuragan yang diajarkannya, melainkan sebuah ritual mandi suci yang sering dilakukan di padepokan tersebut. Cerita itu mengatakan bahwa di padepokan Kiai Al-Jabar ada sebuah sumur tua yang katanya air dari sumur tersebut adalah air Zam-Zam dari Makkah Al-Mukarramah. Kiai Al-Jabar yang dikenal sangat sakti, telah masuk ke dalam sumur dan melakukan amalan wirid dan dikir dalam waktu yang cukup lama. Dan setelah itulah katanya kemudian ada terjadi keajaiban, yang mana air yang semula kotor dan sedikit berbau, kini menjadi sangat bening dan bersih, serta airnya menjadi sangat segar. Kiai Al-Jabar berkata, bahwa air yang ada di sumurnya itu adalah air Zam-Zam, seperti halnya yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Di waktu dia berzikir di dalam sumur di padepokannya itu, Kiai Al-Jabar mengaku mendapatkan isaroh dari langit, bahwa saat ini air sumur di padepokannya langsung terhubung dengan sumur Zam-Zam yang ada di kota Makkah. Dan barang siapa yang melakukan ritual mandi dengan air di sumur tersebut,
maka semua hajatnya akan bisa terkabulkan. Dan tentunya, itu berlaku bagi orang-orang yang mempercayai karomah Kiai Al-Jabar. Berita tentang karomah air Zam-Zam sumur Al-Jabar itu pun langsung menyebar luas di tengah masyarakat. Banyak yang tidak percaya dengan keajaiban air sumur di padepokan Al-Jabar itu. Namun, tidak sedikit pula yang kemudian percaya. Terutama bagi orang-orang yang berpikir sempit, yang ingin hajatnya bisa terpenuhi dengan segera. Banyak orang yang ingin melakukan ritual mandi di sumur tersebut untuk mendapatkan kekayaan, jabatan, bahkan sampai pada para perempuan yang ingin terlihat awet muda. Dan pada prosesnya, kini banyak para perempuan janda dan perempuan pekerja malam yang sering melakukan ritual mandi di sumur tersebut. Bahkan di setiap malam, ada saja perempuan-perempuan itu yang melakukan ritual. Para perempuan janda itu meyakini bahwa jika mereka melakukan ritual mandi di air Zam-Zam sumur padepokan Al-Jabar itu, tubuh mereka terasa lebih segar dan muda. Bahkan ketika mereka melakukan hubungan dengan pasangan pun, rasanya seperti perempuan yang masih perawan. Dan hasil yang didapatkan itu juga bisa langsung dibuktikan sesaat setelah melakukan ritualnya. Dan mendengar cerita yang demikian itu, Kang Ujang pun menjadi sangat penasaran. Kang Ujang sangat tidak percaya dengan cerita yang didengarnya. Karena itulah di malam itu, Kang Ujang mencoba mendatangi padepokan milik Kiai Al-Jabar. Dan tujuannya adalah ingin membongkar praktek yang dicurigainya sangat menyesatkan itu. Maka setelah mendapat izin dari ketua RT setempat, Kang Ujang pun datang ke padepokan Al-Jabar. Dan benar saja, ketika Kang Ujang sampai di padepokan, Kang Ujang melihat banyak perempuan yang sudah ada di sana. Mereka duduk di sebuah kursi, yang kemudian akan dimandikan oleh seorang asisten dari Kiai Al-Jabar. Kang Ujang pun mencoba bertanya kepada asisten sang Kiai yang bernama Ustadz Kosim itu. Siapakah sang perempuan itu? Dan ada tujuan apa sehingga mereka ingin mandi di sumur ini? Ustadz Kosim kemudian berkata, Ustadz itu kemudian menceritakan tentang kehebatan karomah dari Kiai Al-Jabar, juga semua tentang keajaiban sumur Zam-Zam yang ada di padepokannya. Dan cerita tersebut sama persis dengan yang didengarnya dari banyak warga yang bercerita kepadanya. Ustadz Kosim juga berkata bahwa sang perempuan yang saat ini melakukan ritual mandi itu adalah para perempuan janda. Mereka punya tujuan, yaitu agar bisa terlihat segar lagi seperti perawan. Bahkan mereka rela untuk mengeluarkan banyak uang untuk melakukan ritualnya. Kang Ujang kembali bertanya kepada Ustadz Kosim. Konon diceritakan bahwa hasil dari ritual para perempuan yang mandi air Zam-Zam di sumur itu bisa dibuktikan saat itu juga. Benarkah hal tersebut? Dan bagaimana pula cara membuktikannya? Di saat itulah Kang Ujang kemudian mendengar hal yang sangat miris dari jawaban Ustadz Kosim. Yang mana Ustadz Kosim itu mengatakan bahwa di padepokannya ada banyak kamar yang ada di sana. Setelah melakukan ritual mandi itu, sang para perempuan diminta Kiai Al-Jabar untuk masuk ke dalam kamar masing-masing. Dan setelah itu, sang Kiai melakukan hubungan dengan mereka. Dan setelah berhubungan dengan Kiai Al-Jabar itulah, para perempuan tersebut bisa langsung merasakan sendiri bahwa ritual mandi air Zam-Zam di sumur itu memang mustajabah. Sehingga banyak para perempuan janda yang kemudian datang dan ingin ikut melakukan ritual. Dan tidak hanya itu saja. Para perempuan yang sudah datang itu biasanya ketagihan dan ingin melakukan ritual mandi air Zam-Zam di sumur itu lagi. Dan mendengar cerita Ustadz Kosim yang demikian, dengan nadanya yang tinggi, Kang Ujang pun kemudian berkata bahwa ritual yang dilakukan itu sungguh sangat hina dan menyesatkan. Ritual tersebut tidak lebih dari modus sang Kiai untuk agar bisa menikmati segarnya para perempuan. Ritual tersebut adalah dosa yang sangat besar, dan Kang Ujang meminta ritual tersebut agar segera dihentikan. Dan Kang Ujang meminta agar dirinya dipertemukan dengan Kiai Al-Jabar. Akan tetapi Ustadz Kosim menjadi sangat marah mendengar perkataan dari Kang Ujang Bustomi itu.
Karena itulah dia berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi. Namun karena Kang Ujang tetap memaksa, sang ustadz pun berusaha menyerangnya. Maka terjadilah pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan sang ustadz murid Kiai Al-Jabar. Kang Ujang pun akhirnya berhasil mengalahkan Ustadz Qasim. Dan setelah itu, Kang Ujang segera masuk rumah dan langsung berusaha menghajar sang Kiai Al-Jabar yang masih husuk dalam dikirnya. Sehingga terjadilah kemudian duel hebat antara Kang Ujang dengan Kiai Sakti yang menyesatkan itu. Dengan kemarahannya yang sudah tidak tertahankan, Kang Ujang Bustomi terus berusaha menyerang sang Kiai dengan ilmu hikmahnya. Sang Kiai sesat itu pun akhirnya tumbang di lantai rumahnya. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang yang sangat luar biasa itu benar-benar telah menghancurkannya. Tubuh itu tergeletak tak berdaya. Tampaknya, Kiai sesat Al-Jabar itu sudah sekarat, atau bahkan mungkin telah meninggal dunia. Maka berakhirlah riwayat dari Kiai Al-Jabar, sang penipu masyarakat dengan modus karomah air sumur Zam-Zam itu. Kang Ujang pun berharap kematian Kiai Al-Jabar itu bisa memberikan pelajaran kepada semuanya. Baik itu orang yang punya gelar Kiai, Ustadz, Ulama, ataupun gelar-gelar mulia yang lainnya. Hendaknyalah gelar yang mulia itu tidak digunakan untuk menipu, ataupun berbuat jahat yang lainnya. Setiap keburukan itu pasti akan ada balasannya. Sebaik-baik manusia menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Seperti halnya Kiai Al-Jabar yang mengaku sakti dan cerdik itu. Ketika Allah mengirim Kang Ujang datang, dia pun langsung hancur pada saat itu juga. Janganlah manusia itu mudah untuk percaya pada hal-hal tahayul yang ada di masyarakat.
walaupun itu datang dari seorang yang berilmu dan terpandang. Apalagi, jika hal tersebut sesuatu yang tidak bisa difahami nalar manusia. Karena bisa jadi, melalui orang-orang yang dianggap terpandang itu, salah satu cara iblis untuk menghancurkan umat manusia. Allah memberikan akal dan hati nurani kepada kita. Seharusnya akal itu bisa digunakan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Manakah ajaran itu yang datang dari Allah? Ataupun manakah yang ajaran itu datang dari setan yang menyesatkan? Dan semoga kita bisa menggunakan akal kita untuk senantiasa berada di jalan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh nilai dan edukasi ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap semoga kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya.